Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafin Aska dengan NIM 2221030100029. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai etika komunikasi dalam organisasi, baik itu komunikasi orang tua kepada anak, dokter dengan pasien, dosen dengan mahasiswa, maupun pimpinan dengan karyawan. Nah, apa sih itu etika komunikasi? Etika komunikasi dalam organisasi ini sangat penting untuk mendukung kualitas interaksi antar individu, baik dalam konteks personal maupun profesional. Komunikasi yang etis memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang secara langsung mempengaruhi kinerja serta kesejahteraan para pihak yang terlibat. Dalam hubungan orang tua kepada anak, etika komunikasi membentuk landasan nilai moral dan pendidikan karakter bagi sang anak. Etika merupakan salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam komunikasi antar manusia. Etika adalah aturan yang mengatur dan mengikat manusia dengan norma dan adat kebiasaan. Etika di dalam komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang memiliki maksud dan maknanya sendiri dari komunikator kepada komunikan sesuai dengan etika yang berlaku. Keberadaan etika dalam berkomunikasi tidak terbatas pada suatu ruang maupun waktu. Kegiatan komunikasi dalam organisasi juga menerapkan etika. Komunikasi organisasi ini bertujuan untuk membentuk perasaan saling pengertian dan menyamakan pengalaman yang ada di antara anggota dalam suatu organisasi. Melalui jalinan komunikasi yang baik, maka pelaksanaan organisasi akan berjalan dengan lancar. Namun, apabila komunikasi yang terjalin antara anggota dalam suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian seperti tidak berjalannya tujuan dari suatu organisasi. Oke, selanjutnya yaitu etika komunikasi dalam hubungan orang tua kepada sang anak. Komunikasi kepada anak maksudnya adalah bagaimana orang tua berbicara pada anak dalam menyatakan maksud dan nasihat. Orang tua yang kurang bisa berkomunikasi dengan anaknya akan menimbulkan keraguan dan konflik hubungan. Dan sebaliknya, apabila orang tua yang dapat menerima anaknya sebagaimana adanya, maka si anak cenderung dapat tumbuh, berkembang, dan membuat perubahan-perubahan yang membangun, dapat belajar memecahkan masalah-masalah yang ada, dan secara psikologis semakin sehat, semakin kreatif, dan mampu mengaktualisasikan potensi sepenuhnya. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan inteligensi dan kreativitas anak. Pendekatan emosional orang tua sangat mempengaruhi kreativitas anak, di mana kreativitas anak dapat dihambat dengan suasana emosional yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau rasa terpisah. Tetapi keterkaitan emosional yang berlebih juga tidak menunjang pengembangan emosional anak. Mungkin karena kurang memberikan kebebasan kepada anak untuk tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan pendapat atau minat. Anak perlu merasa bahwa ia itu diterima dan disayangi, tetapi sebaiknya tidak menjadi terlalu ketergantungan kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua dapat membantu anak-anak menemukan minat mereka yang paling mendalam dengan mendorong anak-anak mereka untuk melakukan kegiatan yang beragam dan positif. Saya Sista Nida Anhofia, biasa dipanggil Sista, dengan NIM 2221030100026 dari kelas KPI 2 semester 5. Pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah etika komunikasi yang akan melanjutkan pembahasan materi etika komunikasi dokter kepada pasien. Nah, pada kode etik kedokteran, secara tersirat tidak tercantum dalam etika komunikasi. Nah, secara tersuratnya dikatakan setiap dokter ini dituntut untuk melaksanakan profesinya sesuai standar profesi yang tertinggi. Nah, dari sesuai standar profesi tertinggi itu dalam menjalankannya tuh harus secara
optimal gitu. Nah, pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 35 disebutkan kompetensi dalam praktek kedokteran. Nah, antara lain dalam hal kemampuan mewawancarai pasien. Nah, peraturan mengatur tentang tanggung jawab etika dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Nah, kode etik adalah pedoman perilaku dokter. Kode etik harus memahami sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah kode etik ini harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi. Nah, dan kedua, kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Nah, yang ketiga, kode etik ini harus bersifat universal. Nah, jadi selama kita mewawancarai terhadap pasien, yang kita lakukan untuk mengumpulkan informasi dari sisi penyakit. Nah, untuk menegakkan diagnosis dan tindakan lebih lanjut, informasi sakit dari pasien. Jadi ini secara empirik, komunikasi yang baik dan efektif dari seorang dokter dan pasien sangat membantu kepuasan pasien terhadap pelayanan medis dan untuk meningkatkan penyembuhan dan kepatuhan pasien terhadap penyakit terapi. Nah, baik pada pasien di bidang ilmu penyakit dalam maupun penyakit bedah. Nah, secara hukum, hubungan antara dokter kepada pasien diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaan. Nah, seperti sudah diketahui, hubungan tanpa aturan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam kesipangsiuran. Jadi, demikian hubungan antara dokter dan pasien ini tetap berdasarkan pada kepercayaan terhadap dokter dalam upaya menangani semaksimal mungkin dengan membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang diterima oleh pasien. Nah, jika tanpa adanya kepercayaan, maka upaya seorang dokter untuk menyembuhkan pasien ini kurang efektif. Maka untuk itu, dokter itu dituntut untuk melaksanakan hubungan yang setara dengan dasar kepercayaan sebagai kewajiban dalam menjalani profesinya. Nah, hubungan antara dokter dan pasien ini yang seimbang dan setara dengan hukum yang seimbang ini disebut dengan kontraktual. Nah, atau kontrak terapeutik. Nah, maka terjadilah pada pihak yaitu dokter dan pasien yang dimana masing-masing ini diyakini mempunyai kebebasan dan memiliki kedudukan yang setara. Nah, kedua belah pihak ini mengadakan suatu keterikatan atau perjanjian di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peran dan fungsinya yang telah menjadi peranan hak dan kewajiban. Nah, untuk materi selanjutnya adalah etika komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa, kuliah adalah tempat mahasiswa belajar bersikap dan berkomunikasi secara profesional. Tidak hanya di kampus, melainkan dimanapun kita berada. Nah, karena setelah kita lulus, kita akan masuk ke dalam dunia kerja yang menuntut profesionalisme yang tinggi dan tidak ada sikap manja dalam beretika. Nah, pengalaman tentang etika komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, baik secara lisan, via email, WhatsApp, yang harus diterapkan secara formal dan sopan dengan dosen. Nah, menjadi seorang mahasiswa hingga kini, saat menjadi salah satu kepengurusan atau saat memegang tanggung jawab, berdasarkan pengalaman kita bahwa karakteristik dosen ini berbeda-beda. Ada dosen yang selalu bersikap formal, namun ada juga dosen yang suka berbicara secara informal dengan mahasiswa. Akan tetapi, yang informal atau lebih santai tidak boleh menjadi pembenaran berbicara. Secara informal ini dan tidak sopan kepada dosen karena berbicara dengan formal dan sopan
merupakan bentuk penghargaan kita kepada beliau. Nah, saat memulai etika komunikasi kepada dosen secara lisan dengan menggunakan bahasa formal ketika berkomunikasi pada dosen, nah, seperti menggunakan kata ganti saya, memperkenalkan diri dan status, menjelaskan keperluan kita. Nah, selalu mengucapkan terima kasih saat telah mendapatkan informasi dari dosen. Dan jangan lupa ketika awal menchat kalian harus mengucapkan salam. Salam, nama lengkap, dan NIM kalian. Kalian dari prodi apa? Kelas berapa? Dan semester berapa? Nah, untuk memperhatikan waktu, jika dosen sedang ada kesibukan, baik adanya rapat, tamu, atau sedang bimbingan. Ketika etika komunikasi kita melalui email, yakni menyampaikan tujuan Anda dengan mengirim email dengan jelas. Jika ada beberapa hal yang akan disampaikan, maka Anda bisa menggunakan pointers, yaitu gunakan bahasa yang baik dan hindari kata-kata singkat. Perhatikan juga pengguna tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan, karena itu bisa berakibat fatal ya guys. Nah, berikan waktu kepada dosen untuk menjawab. Nah, walaupun membalas email dapat dilakukan dengan cepat, tapi bisa saja dosen Anda memiliki kesibukan. Jika tidak ada balasan dalam jangka waktu yang lama, Anda bisa bertanya kembali dengan sopan. Jika etika komunikasi melalui WhatsApp, maka perhatikan waktu. Sebaiknya jangan mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, atau waktu libur. Awali pesan dengan membuka salam dan perkenalan diri. Jadi kalian jangan sampai ya ngechat dosen itu di malam hari. Rata-rata dosen tuh nggak mau. Nah, dan juga menyampaikan keperluan secara ringkas, menggunakan bahasa yang baik dan hindari kata-kata singkat. Akhiri pesan dengan ucapan terima kasih dan salam. Hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen. Wabarakatuh, saya Muhammad Firman Pratama, NIM 22 11 142. Sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi antar pimpinan dan karyawan. Etika komunikasi yang baik antar pimpinan dan karyawan harus bersikap secara profesional dalam berkomunikasi kepada karyawannya. Pimpinan harus menghargai segala bentuk cara komunikasi daripada karyawan. Namun, karyawan juga memiliki batas-batas tertentu dan etika-etika khusus ketika berbicara kepada pimpinannya. Etika komunikasi merupakan faktor penting dalam menjalin hubungan yang baik antar sama manusia, dan terdapat beberapa faktor yang menciptakan konflik seperti karyawan yang cenderung berkelompok sesama. Misalnya karyawan tua dengan karyawan tua ataupun sebaliknya. Akibat hubungan sosial atau kesenjangan sosial yang terjadi, ini menimbulkan konflik dan timbulnya ketidakharmonisan antara karyawan dengan karyawan. Juga apabila seorang pimpinan memberikan gap dari karyawan kepada pimpinan, maka ini juga akan menimbulkan jarak sosial antara pimpinan dan karyawan. Sisi perusahaan harus bersikap adil dalam memberikan kesempatan terhadap para karyawan agar tidak menimbulkan konflik. Jangan sampai kemudian peluang menyampaikan ide-ide gagasan hanya diberikan oleh pimpinan saja, namun tidak mendengar dari apa yang disampaikan atau diaspirasikan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya juga pimpinan karyawan harus saling memupuk rasa saling menghargai satu sama lain, mengapresiasi namun tetap profesional dalam bekerja, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan satu dengan yang lain. Jadi penting dalam hal ini etika komunikasi antara pimpinan dan karyawan harus tetap terjalin demi berlangsungnya, demi lancarnya suatu perusahaan dalam mencapai target atau goals. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.